Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tiara, gimana kabarnya? Selamat siang juga Bu, Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah juga, saya juga sehat Bu Tiara. Sekarang Ibu Tiara lagi sibuk apa nih kira-kira? Ya sekarang lagi sibuk dengan berbagai aktivitas yang seperti biasanya, ditambah dengan kegiatan PPG, terus masih dalam pendidikan guru penggerak juga Bu. Wah, Itu wah luar Ibu biasa. juga Wah, luar biasa sibuk, lagi sibuk-sibuknya ya Bu Tiara. Banyak sekali kegiatan yang sedang dilakukan, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya yang tidak terduga, dan juga kegiatan di rumah ya Bu Tiara. Ya Bu, betul sekali. Iya, Harus bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi sepertinya Bu. iya betul. Karena saking banyaknya kegiatan, ya itulah tadi kita harus pintar-pintar untuk mengatur waktu kita agar semua aktivitas dan semua kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik, itu ya Bu Tiara. Ya Bu. Iya. Oke, kemarin Ibu Tiara menghubungi saya. Kira-kira ada apa nih Ibu Tiara? Iya Bu, sebenarnya dari kemarin-kemarin ada yang ingin saya sampaikan, tapi Bu Rizka terlihat aktivitas banyak sekali sibuk, jadi saya tunda gitu. Saya senang hari ini ternyata Ibu masih ingat saya ada yang ingin saya sampaikan tentang ini Bu, permasalahan yang saya sering alami, permasalahan di kelas yang dimana saya butuh pencerahan dari Ibu, mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi permasalahan yang sedang Ibu Tiara hadapi saat ini tentang murid Ibu di kelas ya Bu Tiara ya? Iya Bu. Oke, sebelum Ibu Tiara cerita nih, kita mulai ngobrol. Boleh Ibu Tiara ambil posisi senyaman-nyamannya Ibu Tiara saja? Mau apa namanya? Mau nyender atau gimana, senyamannya Ibu Tiara saja? Iya Bu, ini udah nyaman Bu. Oke. Udah lebih tenang sekarang Ibu Tiara? Udah, oke. Tadi Ibu Tiara bilang kalau misalnya Ibu Tiara sedang menghadapi permasalahan di kelas salah satu siswa ya Bu Tiara. Nah sekarang bisa Ibu Tiara sampaikan kira-kira ada masalah apa dengan siswa Ibu Tiara di kelas? Ya begini Bu, saya punya siswa yang terlalu pasif di kelas, jadi susah sekali untuk diajak aktif. Oke, berarti Ibu Tiara punya siswa nih yang di kelas dia sangat pasif gitu ya? Iya. Iya Bu. Oke. Nah, dari perbincangan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Tiara harapkan? Ya, saya berharap dengan adanya percakapan dengan Ibu, hari ini saya dapat menemukan solusi ataupun strategi untuk menghadapi siswa yang pasif tersebut. Oke. Jadi mudah-mudahan ya Bu ya, dengan percakapan kita hari ini kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Tiara hadapi. Nah, menurut Ibu Tiara, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan siswa Ibu Tiara tersebut pasif di kelas? Iya, saya rasa sih ini Bu, dia kadang merasa tidak percaya diri dan tidak tertarik mungkin dengan pelajaran yang saya sampaikan. Jadi kalau menurut Ibu Tiara, dia terlihat pasif di kelas karena dia tidak merasa percaya diri dan juga dia mungkin kurang tertarik dengan metode yang Ibu Tiara sampaikan. Mungkin itu ya Bu ya. Nah, apakah Ibu Tiara sudah pernah bertanya atau berkomunikasi dengan siswa tersebut untuk mengkonfirmasi apakah siswa Ibu Tiara ini di rumah dia juga pasif atau bagaimana? Ya, sudah Bu, saya pernah ngobrol sama orang tuanya. Namun menurut cerita orang tua anak tersebut, orang tuanya mengatakan bahwa
di rumah dia bersikap biasa saja. Dia mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian dan bermain bersama teman-temannya, bermain bola atau main petak umpet dan sebagainya. Normal saja, tidak ada masalah. Oke. Berarti dari orang tuanya mengatakan biasa aja ya Bu ya, tidak ada perilaku-perilaku yang mengarah ke pasif tadi ya Bu ya. Nah, dari pandangan Ibu Tiara, kalau dia sedang berada di sekolah, apakah sikapnya dengan teman-temannya terlihat biasa saja atau memang pasif juga gitu? Kalau menurut Ibu Tiara, pandangan Ibu Tiara bagaimana? Kalau menurut saya, kalau istirahat, dia bermain dengan teman-temannya, bergaul, membaur, dan biasa seperti anak-anak yang lainnya. Oke. Jadi menurut orang tuanya dia di rumah biasa aja, dan juga menurut Ibu Tiara di sekolah dia juga bersikap biasa saja. Nah, bisa saya simpulkan bahwa siswa Ibu Tiara ini pasif hanya ketika di kelas ya Bu Tiara ya? Iya Bu, hanya ketika di kelas. Iya. Oke, menurut Ibu Tiara nih dari skala 1 sampai 10, murid Ibu Tiara yang satu ini kira-kira keaktifannya di kelas di angka berapa gitu? Iya Bu, kalau menurut saya sih sekarang dia berada di angka 6. Oh, di angka 6. Cukup rendah ya Bu ya? Ya. Iya Bu. Kalau menurut Ibu Tiara, idealnya atau harapan Ibu Tiara, seharusnya siswa Ibu Tiara ini harusnya di angka berapa? Ya, seharusnya keaktifannya itu berada di angka 8 Bu. Di angka 8 ya Bu ya. Kalau menurut Ibu Tiara, agar siswa Ibu Tiara ini bisa mencapai angka yang Ibu Tiara harapkan tadi di angka 8, kira-kira apa yang menurut Ibu Tiara yang bisa membantu siswa tersebut untuk mencapai angka tersebut? Iya, sebenarnya saya sudah ada rencana sih Bu. Rencana ingin bicara secara personal, memanggil anak tersebut tentang apa sih yang membuat dia itu menjadi pasif di kelas, apa kendala dan hambatan yang dia alami begitu. Dan juga saya ingin memberikan penguatan positif berupa motivasi supaya dia menjadi ada niat gitu untuk belajar lebih giat lagi, untuk aktif. Dan juga saya akan menerapkan berbagai metode yang mungkin belum saya lakukan, yang bisa saja nanti dia menjadi tertarik dan lebih interaktif dalam pembelajaran, dan sepertinya itu yang akan saya lakukan. Oke ya, luar biasa sekali ya Bu Tiara rencana yang sudah Ibu sampaikan. Juga kita memang sebagai seorang guru tentunya kita harus bagaimana cara melakukan pendekatan-pendekatan yang Ibu Tiara sampaikan ya. Saya setuju sekali dengan itu. Nah, menurut Ibu Tiara, selain rencana yang Ibu Tiara sampaikan tadi, kira-kira ada strategi atau rencana lain yang akan Ibu laksanakan? Ya, ada Bu. Saya ingin ngobrol lagi sama orang tuanya, menjalin komunikasi dengan baik agar kita dapat bekerja sama atau berkolaborasi, supaya orang tuanya juga terlibat untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak tersebut ketika dia berada di lingkungan keluarganya. Wah, luar biasa sekali Bu Tiara. Tentunya kolaborasi dengan orang tua sangat itu ya Bu ya, sangat efektif biasanya. Karena kalau kita di sekolah saja tanpa kita kontrol dia di rumah, tentunya rencana-rencana yang kita lakukan tidak relevan ya Bu Tiara. Harus adanya kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua siswa. Oke, saya setuju sekali dengan Ibu Tiara, luar biasa. Nah, dari rencana yang sudah Ibu Tiara sampaikan nih, kira-kira kapan Ibu Tiara akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Iya sih Bu, kayaknya saya ingin secepatnya untuk melakukan pendekatan itu, mungkin dalam minggu ini atau paling lama minggu depan Bu.
Oke, apa namanya? Kalau misalnya nih rencana ibu sudah terlaksana, nah bagaimana cara ibu Tiara mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah ibu Tiara buat tersebut? Ya, saya akan melihat keberhasilan ini dengan melihat bagaimana peningkatan dan keterlibatan siswa tersebut di dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, setuju sekali Bu. Luar biasa. Saya doakan semoga rencana yang sudah Ibu Tiara buat, Ibu Tiara rancang, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan di pertemuan kita selanjutnya saya mendengarkan kabar baik ya Bu Tiara. Iya, semoga saja ya Bu ya. Iya, oke. Nanti saya ada kendala, saya pasti akan hubungi Ibu lagi. Oke, siap. Oke nih, kita udah dari tadi ngobrol hampir 15 menit. Kira-kira dari percakapan yang sudah kita lakukan, bagaimana perasaan Ibu Tiara? Saya pertama merasa sangat lega. Saya merasa mendapatkan solusi strategi dari permasalahan yang saya alami ini, dan tentu saja saya merasa senang. Oh ya, alhamdulillah ya Bu Tiara. Semoga dengan apa percakapan kita hari ini bisa membantu Ibu Tiara menyelesaikan masalah Ibu Tiara. Nah, kira-kira apa saja hal-hal baru yang atau wawasan baru yang Ibu dapatkan dari percakapan kita dari tadi? Ya, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari percakapan hari ini. Di antaranya adalah ternyata saya harus bekerja sama dengan orang tuanya. Saya tidak bisa sendiri karena bisa saja kadang di dalam kelas dia lebih baik, tetapi di rumah dia tidak ada perubahan. Kemudian juga saya ingin melakukan perubahan metode-metode, melakukan hal-hal baru, lebih inovatif dan lebih kreatif lagi di kelas. Oke. Iya. Luar biasa sekali ya Bu Tiara. Tentunya tadi yang sudah rencana yang Bu Tiara sampaikan dan juga apa yang sudah Ibu Tiara dapatkan tentang bagaimana kita seorang guru untuk menerapkan berbagai metode di kelas, dan juga kita sebagai guru harus menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua yang baik demi meningkatnya pengetahuan, keterampilan tidak hanya di sekolah, tentunya juga di rumah dengan kolaborasi yang dilakukan orang tua dan gurunya. Ya, hebat sekali Bu Tiara. Oke Bu Tiara, mungkin hanya itu untuk hari ini. Kira-kira ada lagi yang ingin Ibu Tiara sampaikan? Sepertinya saya ingin melakukan rencana yang saya tadi sebutkan dulu. Oke. Nanti kalau ada hambatan saya akan hubungi lagi Ibu Rizka. Oke. Nanti kalau Ibu Tiara butuh curhatan atau dukungan lainnya, Ibu Tiara jangan segan-segan untuk hubungi saya. Ya, siap. Oke, terima kasih Ibu Tiara. Senang sekali hari ini kita sudah berbincang dari tadi. Mudah-mudahan dari percakapan kita bisa membantu Ibu Tiara. Ya, Oke, Bu Tiara, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu.